Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan membahas lagi materi mengenai internet. Apa sih internet? Internet itu Google. Internet itu apa ya? Internet itu web atau apa? Nah, masih belum paham kan? Nah, baik, di sini kami akan membahas apa itu internet dan salah satunya itu seperti apa. Contohnya internet itu apa atau bagaimana. Nah, jadi di sini kami akan membahas lebih lanjut tentang internet, apa itu internet, contohnya seperti apa. Nah, jika mau tahu, baik, kami akan membahas materi itu. Sebelum masuk ke materinya, saya Simpson Malingara, NIM 15230073. Dan perkenalkan juga teman-teman saya yang telah bekerja sama dalam mengerjakan atau membuat materi ini untuk dipresentasikan kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danugraha dengan NIM 15230119. Perkenalkan, nama saya Aura Syahla dengan NIM 15230740. Nama saya Anissa Nurjati, NIM 152300232. Perkenalkan, nama saya Juanuari dengan NIM 15230248. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi mengenai internet. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, mungkin teman-teman semua masih belum paham atau masih banyak yang keliru mengenai internet. Dan termasuk saya juga, saya berpikir bahwa internet itu adalah Google, YouTube, TikTok, Facebook, web, dan masih banyak lagi mengenai atau yang masih saya pikir itu internet. Namun saya salah. Hal-hal tersebut namun hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian dari internet. Nah, di sini kami akan membahas internet itu apa dan sejarah perkembangannya serta internet menurut para ahli. Dan masih banyak lagi pembahasan yang akan kami berikan kepada teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, alangkah baiknya teman-teman semua support kami dengan menekan tombol subscribe di bawah ini, like, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda agar menambah wawasan mengenai internet. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pengertian internet. Internet adalah sistem jaringan global yang terdiri dari jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Internet berasal dari bahasa Latin yakni inter, yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran perangkat komputer di seluruh dunia untuk saling terhubung dengan berkomunikasi. Internet memungkinkan transfer data, informasi, dan berbagai jenis konten antara pengguna di berbagai lokasi geografis. Internet memainkan peran kunci dalam menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi, komunikasi, perdagangan elektronik, dan berbagai layanan online lainnya. Dalam hal ini, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern, memengaruhi cara orang bekerja, berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi. Pengertian internet menurut para ahli. Jadi, internet itu banyak diartikan oleh ahli-ahli terkemuka. Nah, ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang internet. Meski memiliki pengertian yang berbeda, inti dari internet tersebut tetap sama. Nah, berikut ini beberapa pengertian tentang internet menurut para ahli tersebut. Nomor 1 itu menurut Ono Purbo. Definisi internet menurut Ono Purbo dalam Pirhatna 2005, internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP,
email. Nah, menurut ahli yang kedua, menurut Oetomo tahun 2002, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. Menurut ahli ketiga, menurut ahli Supriyanto tahun 2006, internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Nah, TCP itu Transmission Control. Nah, IP Internet Protocol. Menurut ahli yang keempat, menurut Rahmadani tahun 2003, internet adalah suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Nah, menurut ahli yang kelima, menurut Arjono 2009, internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Agar komputer bisa saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk saling menghubungkan antar komputer. Nah, media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel atau serat optik, satelit, atau lewat sambungan telepon. Menurut ahli yang keenam, menurut Subero tahun 2011, internet atau juga yang merupakan kependekan dari Interconnected Network adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Nah, menurut ahli yang keenam, menurut Hayward tahun 1996, internet adalah istilah teknologi yang muncul mulanya pada akhir tahun 60-an, yaitu pada saat United States Department of Defense (DoD) memerlukan suatu standar baru dalam melakukan komunikasi internet working. Sejarah internet memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari perkembangan jaringan komputer pada awal tahun 1960-an. Berikut adalah rangkuman singkat dari sejarah internet. 1. Awal mula 1960-an. Internet bermula dari upaya pertama untuk menghubungkan komputer melalui ARPANET, Advanced Research Project Agency Network di Amerika Serikat pada tahun 1990. Tujuan awalnya adalah untuk memungkinkan pertukaran data antara para ilmuwan dan peneliti di berbagai institusi akademik. Yang kedua, pengembangan protokol dan jaringan 1970-an. Pada tahun 1970-an, protokol TCP Transmission Control Protocol Internet. Protokol dikembangkan yang menjadi dasar bagi komunikasi data. Dalam jaringan komputer, pengembangan ini menjadi dasar dari struktur internet modern. Yang ketiga, pertumbuhan awal 1980-an. Pada tahun 1980-an, internet mulai berkembang dengan pesat, terutama di kalangan lembaga akademis dan militer di Amerika Serikat. Lebih banyak universitas dan lembaga pemerintah mulai terhubung ke jaringan tersebut. Yang keempat, komersialisasi dan pertumbuhan internet secara luas oleh masyarakat umum dengan munculnya layanan seperti World Wide Web (WWW) yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui browser web. Yang kelima, perkembangan internet modern 2000-an.
Hingga sekarang, sejak awal abad ke-21, internet adalah perkembangan secara signifikan dengan pertumbuhan pesat dan dalam hal jumlah pengguna aplikasi, layanan, dan konten online, munculnya media sosial, e-commerce, layanan streaming, dan teknologi berbasis internet. Ini telah mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Jika itu, internet terus berkembang dengan cepat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern di seluruh dunia. Selanjutnya ada contoh penggunaan internet. Internet memiliki beberapa fungsi penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan dapat digunakan dalam berbagai cara yang beragam. Berikut adalah beberapa contoh utama dari penggunaan internet. Yang pertama ada komunikasi. Melalui email, aplikasi pesan instan, dan media sosial, orang dapat berkomunikasi secara cepat dan efisien dengan orang lain di seluruh dunia. Lalu ada akses informasi. Internet memungkinkan akses instan ke berbagai informasi, termasuk berita terbaru, artikel akademis, dan sumber daya pendidikan lainnya. Lalu ada hiburan. Banyak orang menggunakan internet untuk mengakses konten hiburan seperti menonton video di platform streaming, mendengarkan musik, dan bermain game online. Lalu ada belanja online. E-commerce memungkinkan orang untuk membeli berbagai produk dan layanan secara online, dari berbagai konsumen hingga tiket perjalanan dan layanan digital. Lalu ada pendidikan jarak jauh. Internet memungkinkan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online melalui platform khusus daring dan sumber daya pendidikan digital. Selanjutnya ada perbankan dan keuangan. Layanan perbankan online memungkinkan orang untuk mengelola akun mereka, melakukan transaksi keuangan, dan mengakses layanan perbankan lainnya melalui internet. Lalu ada penelitian dan pengembangan. Internet menjadi sumber daya penting bagi peneliti dan pengembangan di berbagai bidang, memungkinkan akses cepat dan mudah ke sumber daya penelitian dan kolaborasi antar ilmiah. Lalu ada pekerjaan jarak jauh. Banyak pekerjaan ini memanfaatkan internet, memungkinkan para pekerja untuk bekerja dari jarak jauh, berkolaborasi dengan tim, dan mengakses sistem kerja melalui internet. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan daring. Melalui telemedicine dan layanan kesehatan daring, pasien dapat mengakses konsultasi medis, informasi kesehatan, dan layanan perawatan kesehatan lainnya secara online. Selanjutnya ada sosialisasi dan jaringan. Internet memungkinkan orang untuk berinteraksi dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia melalui platform media sosial, forum online, dan jaringan sosial lainnya. Penggunaan internet terus berkembang seiring dengan kemajuannya teknologi, memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat modern. Contoh salah satu dominan. Website berdomain .com cenderung merupakan situs populer dan hampir diakses oleh pengguna internet setiap harinya. Contohnya, media sosial sering diakhiri dengan .com sehingga mudah diketik oleh pengguna yang ingin mengaksesnya. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya tentang apa itu .com yang sering disematkan di akhir web address? Kendati sudah populer digunakan, peluang penggunaan domain .com di website bisnis atau organisasi Anda masih sangat besar. Belum lagi kelebihan yang ditawarkan oleh .com website Anda makin kredibel di mata pengunjung. Apa itu .com? Beroperasi di bidang komersial. Istilah .com sendiri merujuk pada kata komersial .com, termasuk dalam top level domain (TLD), dan merupakan ekstensi paling populer. Dalam data dari Alexa mengatakan bahwa 8 dari 10 website populer di seluruh dunia menggunakan berpikir bahwa semua website kredibel harus menggunakan domain .com sebagai akhirannya. Domain.com adalah ekstensi website yang menandakan bahwa perusahaan pengelolanya, domain.com, diciptakan pada 1985
dan termasuk ke dalam domain pertama di dunia. Usia domain ini bahkan lebih tua daripada World Wide Web (WWW) yang muncul 4 tahun kemudian. Selain .com, ada 5 ekstensi domain lain yang tersedia di dunia internet, yaitu Nets, Or, Edu, dan Gov. Saat ini, website ekstensi .com tidak melulu bergerak di bidang komersial. Hampir semua website tidak melibatkan kegiatan perdagangan juga menggunakan domain ini. Alhasil, penggunaan domain .com saat ini terbilang luas dan fleksibel lantaran siapapun bisa. Pengertian situs web facebook.com. Facebook.com adalah salah satu situs web sosial terbesar dan paling populer di dunia. Situs ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama dengan rekan-rekannya Andrew McCullough, Eduardo Saverin, Chris Hughes, dan Dustin Moskovitz, dan diluncurkan pada tahun 2004. Facebook memungkinkan pengguna untuk terhubung, berbagi konten, dan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan orang-orang di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa fitur utama dari Facebook.com. 1. Profil pengguna. Setiap pengguna memiliki profil pribadi di Facebook, di mana mereka dapat membagikan informasi tentang diri mereka sendiri, seperti foto, status, minat, dan lain-lain. Profil ini dapat diakses oleh teman-teman dan orang lain yang diizinkan. 2. Beranda. Beranda adalah halaman utama untuk tempat pengguna melihat pembaruan dari teman-teman mereka. Ini mencangkup status, foto, video, dan tautan yang dibagikan oleh orang-orang yang diikuti. 3. Penggunaan teman. Pengguna dapat mengirim permintaan pertemanan kepada orang lain dan menerima permintaan pertemanan dari orang lain. Setelah pertemanan terjalin, mereka dapat melihat dan berinteraksi dengan konten yang dibagikan oleh teman-teman mereka. 4. Grup. Pengguna dapat bergabung dalam grup yang memiliki minat atau tujuan bersama. Grup memungkinkan anggotanya untuk berbagi konten dan berdiskusi tentang topik tertentu. 5. Halaman. Halaman adalah profil khusus yang dapat dibuat oleh bisnis, selebritas, organisasi nirlaba, atau entitas publik lainnya. Halaman ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan penggemar atau pengikut mereka. 6. Pesan. Fitur pesan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara pribadi dengan teman-teman mereka, baik melalui obrolan satu lawan satu atau dalam grup. 7. Acara. Pengguna dapat membuat dan mengelola acara serta mengundang orang lain untuk menghadirinya. 8. Marketplace. Tempat di mana pengguna dapat membeli dan menjual barang-barang baru atau bekas. 9. Video dan foto. Pengguna dapat membagikan video dan foto mereka serta melihat konten visual dari teman-teman mereka. 10. Notifikasi. Pengguna menerima pemberitahuan tentang berbagai kejadian seperti permintaan pertemanan baru, berkomentar pada postingan mereka, dan lain sebagainya. 11. Privasi dan pengaturan keamanan. Facebook menyediakan berbagai opsi privasi yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan siapa yang dapat melihat konten mereka. Facebook telah menjadikan platform yang sangat berpengaruh dalam dunia sosial media, memengaruhi cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi secara online. Namun, perlu diingat bahwa seiring dengan popularitasnya, ada juga berbagai isu terkait privasi dan keamanan yang muncul seiring berjalannya waktu. Pengguna dihimbau untuk memahami dan memanfaatkan pengaturan privasi dengan bijak saat menggunakan platform ini. Thank you.